Suaranya Bu Adeline masih dibuka dulu suaranya. Ketutup. Suaranya ketutup. Bu Adeline suaranya. AC-nya hidupin deh. Mic-nya, mic. Udah. Nggak dengar. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan Yesus. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan di tempat ini Bapa. Untuk itu kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Bibir kami ingin memuji Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku. Inilah kami Tuhan, tenanglah jiwa kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Satu hari kami memuji-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau tunjukkan jalan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa yang setia. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapak Dirisen boleh pimpin kita dalam doa? Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan, Engkau yang menolong kami, bahkan menyelamatkan kami, bahkan oleh kuasa darah-Mu Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, anugerah-Mu yang menyatukan kami Tuhan dalam ibadah Jum Family Ministry saat sore hari ini Tuhan. Tuhan mari Bapa Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan hamba-Mu Ibu Adeline yang memimpin pujian dan penyembahan, Kau urapi dengan kuasa-Mu, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau selalu yang kami puji dan kami sembah. Urapi hamba-Mu dalam memimpin pujian dan penyembahan, bahkan hamba-Mu yang bersaksi, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Stanley Iskandar, Tuhan kiranya Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu, menyampaikan rahasia firman-Mu Tuhan untuk memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang memimpin doa syafaat, doa berkat, doa penutup, bahkan juga yang memimpin bincang-bincang urapi dengan kuasa-Mu. Sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu, kiranya nama Tuhan, nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan, maka kami akan rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam ibadah Jum ini Tuhan. Kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Kami dapat rasakan Engkau menjamah hati kami semuanya Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan. Bahkan juga teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jum ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menjauhkan segala yang menghalangi. Peralatan yang kami pakai, bahkan jaringan yang kami gunakan, kiranya Engkau jamah Tuhan, jauhkan dari segala gangguan. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang kami dalam beribadah memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Pada saat hari ini kami tolak, kami usir dari ibadah Jum ini Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu yang ambil alih Tuhan, sehingga kami dapat rasakan Engkau berkarya dalam ibadah Jum ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, mic-nya dibuka dulu buat Lin. Mic-nya buat Lin. Buat Lin mic-nya. Halo, shalom Bapak Ibu. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Ya, pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah Yesus. Biarkan sekarang duka menjadi suka. Oh, serahkanlah pada Yesus. Biarkan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya pada hari ini kita boleh menyaksikan cipta kasih Tuhan lewat Bapak Ibu membagikan lewat ujian atau perkataan bahwa kita mempunyai Allah yang dahsyat. Jadi serahkan segala khawatirmu ke dalam tangan Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang kita bersorak-sorai. Haleluya. Tak pernah dia janji hari akan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Ya. Bila topan ganas melandamu, katakan sama-sama, serahkanlah, angkat tangan kita. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Biarkan
akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi katakan, Yesus akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Ya, shalom semuanya. Haleluya. Saya baru pulang sama Pak Nikolas dari Tambun, Bekasi. Pulang sampai rumah Pak Nikolas 2:30. Terus lanjut lagi, doa lagi di rumah Pak Udin. Saya bilang, Tuhan, ini jiwanya harus saya tolong, saya bilang. Harus diselamatkan, harus disembuhkan. Walaupun secara pikiran manusia logika capek. Tapi Tuhan katakan, jerih payahmu nggak sia-sia kalau melain pekerjaan aku. Saya tetap semangat terus di dalam Tuhan. Inilah pekerjaan saya. Saya mau bersaksikan mujizat memang terjadi. Belum lama ini saya layanin di rumah sakit Usada. Teman saya kan sekretaris di Mangga 2. Itu sekretaris Mangga 2 tuh banyak baby khusus, rumah sakit baby semua, baby, orok-orok semua. Ada yang 2 tahun, 1,5 tahun, ada yang 1 tahun kurang. Saudara, di dalam rumah sakit itu 10 baby sudah meninggal. Nah, teman saya itu kaget, sangat khawatir sekali, sangat takut sekali. Maka di telepon saya, Coach Chandra tolong dong, sama nangis. Doain anak saya. Ini baby di dalam rumah sakit ICU tinggal dua baby lagi. Yang 10 udah lewat. Anak saya nama 1 lagi yang di ujung. Wah, dia nangis. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Gimana? Yuk bareng. Ya udah bareng ke rumah sakit Usada. Saudara, ternyata waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya penglihatan. Di situ dalamnya ada kuntilanak. Saya kaget waktu saya berdoa. Dia liatin saya, dia ketahuan saya. Kayaknya dia ngejek saya. Wah, ini pendeta datang nih mau usir gue. Dalam hati dia gitu. Dia ketahuan saya. Saya bilang, hai, iblis tempatnya bukan di rumah sakit. Iblis tempatnya di neraka, saya bilang. Saya datang dengan nama Yesus yang jasad. Pergi sekarang, saya bilang. Pergi dalam nama Yesus. Saudara, itu badan saya semuanya berinding. Semuanya benar-benar. Termasuk itu yang baby punya ibu. Berinding semuanya. Bayangkan aja 12 baby tinggal 10. Tinggal 2. Yang 10 udah lewat. Nah, dia punya ini 1 nih. Waduh, kasihan loh. Akhirnya udah saya doakan terus. Saya tumpangin tangan. Minta kuduskan ruangan ICU ini. Setelah udah doakan. Diusahakan pindah ke semi ICU. Saya bilang, Tuhan tolong campur tangan. Saudara, kemudian saya doa. Besokannya anaknya udah nggak nangis lagi. Tadi kan teriak-teriak nangis-nangis. Terus 2 hari kemudian pindah ke semi ICU. Saudara udah pindah, ternyata baby yang itu kan ada 2 nih, 1 kamar tuh. Ternyata yang 1 itu lewat, meninggal. Yang teman saya itu lolos anaknya. Waduh, sampai dia nangis suami istri lu. Bener-bener. Ternyata di rumah sakit Usada di dalam ruangan rumah sakit itu ada kuntilanak lu. Bener-bener korbanin anak-anak semua. Selalu korbanin orang yang sakit. Waduh, saya baru tahu rumah sakit benar-benar angker tuh. Ada kuntilanak, ada setannya tuh. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Loloslah, selamatlah anak itu. Nah, dari bapaknya tuh, suami istri itu, istrinya rajin ke gereja. Suaminya membleng, nggak gitu percaya sama Yesus. Saya terapkan harus percaya Yesus, saya bilang. Kalau you nggak percaya sama Yesus, kesian anak lo, saya bilang. Dia ada Coach Chandra, kalau anak gue sembuh, saya tetap ke gereja. Janji sama Tuhan, bukan sama saya lo. Saya bilang, dia nangis sama istri, kenapa? Anaknya lolos dari maut. Benar-benar lolos dari maut. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada mustahil ya.
apapun setan, apapun kuntilanak pun dapat dikalahkan dengan nama Yesus. Terima kasih, ini kesaksian nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Tuhan memberkati Pak Hendra, Pak Chandra, Kirana, apapun pelayanannya pasti Tuhan sertai. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada yang ingin bersaksi, Bapak Ibu semua? Baik, kalau sudah tidak ada, ruang kesaksian saya tutup. Apapun kesaksian Bapak Ibu semuanya, kami percaya bahwa itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Kalau tidak di hari ini kesaksian, masih ada hari esok buat kesaksian. Jangan malu-malu, bagikan terus kesaksian Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat satu buah pujian. Walaupun kita melewati lembah kekelaman, tapi percaya tangan Tuhan selalu menopang kita. Rasakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kepada Allah kita yang setia, yang selalu menyertai kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganku selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Sepertimu Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Allah lain seperti Allah kita. Kita bersyukur punya Allah yang seperti Yesus, yang sanggup melihat masalah kita, apapun masalah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melakukan mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang
setia. Terima kasih kepada hambanya kami serahkan. Shalom. Shalom. Shalom semua. Terima kasih Bu Adeline untuk puji-pujiannya yang membawa kita ke hadirat Tuhan. Mari teman-teman sekalian kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami semua, yang seberapa kami yang hadir mengikuti Zoom ini, dan teman-teman kami yang belum bergabung. Kiranya Tuhan urapi kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, terutama hamba-Mu yang akan membagikan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan menjadi kekuatan dan menambah iman kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan sudah adakan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Berbicara melalui hamba-Mu, beri hikmat dan pengertian apa yang harus hamba sampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman semua. Saya percaya dari tema yang saya ambil, yang kita mau sharingkan sore ini, saya percaya teman-teman sudah tahu siapa yang dimaksud dengan dia di situ ya. Jadi saya memberi judul tema mengapa hanya dia itu Yesus ya, dan sebenarnya siapa dia gitu. Jadi kira-kira saya percaya teman-teman semua di sini sudah tahu ya, kita akan membicarakan tentang Yesus dan mengapa hanya dia yang bisa membawa kita ke surga, dan siapa dia? Pertanyaan selanjutnya gitu kan. Pertama, apa iya gitu? Apa iya cuman Yesus yang bisa bawa kita ke surga? Kemudian setelah orang bertanya apa iya, terus kita jelaskan, dan dia bertanya lagi, memangnya siapa dia gitu ya. Jadi ini kalimat yang seringkali kita jumpai, sebab pengalaman saya waktu itu, saya pergi dengan teman saya ya, dia belum Kristen ya, tapi terakhir saya dengar dia sudah Kristen, puji Tuhan. Jadi waktu itu dia masih Buddha atau agama leluhur lah gitu ya. Dia bertanya pada saya, Stanley, kenapa orang Kristen bilang cuma Yesus yang bisa bawa orang ke surga gitu ya. Nah, saya mau jelaskan panjang lebar, terus terang aja waktu itu saya belum siap dan belum, pengetahuan saya belum memadai untuk menjawab pertanyaan itu. Saya cuma bilang pada dia saat itu, menurut kamu Tuhan itu ada berapa? Terus dia bilang ada satu dong. Nah, Tuhan itu namanya Yesus. Saya cuma bilang begitu ya. Tapi saya percaya dia tidak puas ya dengan jawaban saya itu. Pasti itu kan kata kamu gitu ya. Sedangkan dia baca di kitab dia mungkin nggak ada kalimat itu ya, penjelasan itu. Jadi sore ini saya percaya teman-teman semua, bukan saya menggurui, memberitahu siapa itu Yesus. Saya percaya kita semua udah tahu siapa itu Yesus ya. Tapi maksud saya kita mau agak memperdalam lagi pengetahuan tentang ini, supaya kalau satu saat teman-teman kita bertanya, kita bisa menjawab dengan baik dan bisa menjawab dengan baik dan lengkap dan bisa diterima oleh dia gitu ya. Dan saya juga berharap dari teman-teman semua hamba-hamba Tuhan di sini bisa menambahkan nanti kalau ada kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa ayat lagi yang perlu ditambahkan untuk melengkapi tema kita malam ini. Sebetulnya tujuan saya, karena ini juga masuk ke YouTube ya, saya pikir ini kesempatan untuk kita memberitakan Injil dan memperkenalkan siapa itu Yesus. Ya, kita mulai dari yang saya tulis cantumkan di situ ayatnya ya, Wahyu 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya. Firman Tuhan Allah. Jadi firman Tuhan itu ya Yesus, yang ada, yang sudah ada, dan akan datang, yang maha kuasa. Kalau kita baca ayat ini ya, kita seharusnya sudah bisa menangkap ya siapa itu Yesus. Dia sendiri mengatakan dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir ya. Dialah yang mengawali penciptaan alam semesta ini. Dialah yang mengawali penciptaan manusia. Dan dialah yang akan mengakhiri kehidupan kita nanti ya.
ada masanya Tuhan akan datang kedua kali mengangkat kita semua dan bumi ini akan dilenyapkan ya. Itu ada ayatnya di Wahyu ya. Kemudian Yesus juga mengatakan dia adalah firman Allah ya, firman Tuhan yang ada, sudah ada, akan datang. Jadi past tense, present tense, future tense semuanya di tangan Tuhan ya. Yang maha kuasa. Nah, yang maha kuasa kan berarti yang nggak ada lagi yang lebih tinggi dari maha kuasa gitu ya. Nah, ini juga teman saya pernah tanya. Katanya Yesus Tuhan. Terus yang ciptain Tuhan siapa? Lah, pencipta mana ada yang ciptain lagi? Dia maha pencipta gitu ya, udah paling tinggi. Waktu Allah bersumpah kepada Abraham demi aku sendiri gitu. Jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi gitu ya daripada Bapa kita Elohim ya. Nah di sini dari ayat ini kita harusnya sudah bisa mengerti siapa itu Yesus. Kemudian tapi saya coba jelaskan di sini, kita pelan-pelan ya sama-sama belajar dan saling mengingatkan siapa itu Yesus, mengapa cuma dia yang bisa bawa kita ke surga. Ya, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan tadi ya di Yohanes 1 ayat 1 kan ini seringkali kita pakai ayat ini untuk penginjilan menjelaskan siapa itu Yesus ya. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi nah, dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Nah, tadi di Wahyu 1 dikatakan firman Allah itu ya Yesus ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sama Allah kan sama ya. Jadi posisinya sama. Kemudian iya di ayat 2 firman atau Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus ayat 3, coba Yohanes 1 ayat 3 ini jelas ya, dijelaskan di sini siapa itu Yesus ya. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi oleh Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau kita baca ini juga harusnya kita ngerti, berarti segala sesuatu diciptakan oleh Yesus termasuk manusia ya. Termasuk alam semesta ini. Nah, kemudian kenapa kita coba baca kenapa hanya Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Ini dulu ya. Yang pertanyaan pertama yang kita bahas. Kalau kita baca ada 4 atau saya mencatat ada 7 ayat yang menjelaskan mengapa hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Yang pertama adalah seperti kita ketahui ya, sering kita baca ini di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini tujuannya Allah mengutus anaknya turun ke dunia ini ya. Karena Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Itu adalah jaminan kita diselamatkan melalui Yesus ya. Kemudian yang kedua, Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat-ayat kuncinya untuk kita menginjili ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini banyak kesaksian saya dengar di YouTube teman-teman kita, saudara kita dari seberang ya. Setelah membaca ayat ini, baru dia sadar bahwa siapa itu Yesus ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah ini kalau diuraikan menjadi satu khotbah lagi tersendiri. Apa yang dimaksud jalan, apa yang dimaksud kebenaran, dan apa yang dimaksud hidup. Jadi Tuhan bilang tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tidak ada akses lain ya. Kalau kita baca ayat ini, nggak ada jalan lain untuk mencapai Bapa. Nah Bapa itu kan adanya di surga ya. Tahta Bapa itu di surga. Jadi dengan kalimat sederhananya, nggak ada seorang pun bisa sampai ke surga atau menjumpai Bapa tanpa melalui aku gitu ya. Nah dari ayat ini harusnya orang bisa mengerti ya bahwa memang tidak ada akses lain, tidak ada pilihan lain. Jadi kalau kita sering dengar ya banyak jalan ke Roma ya, betul ya itu tidak salah sebab dari berbagai jurusan
orang bisa ke Roma, tapi kita harus ingat Roma itu masih ada di bumi ya. Dan Roma itu bisa dilihat di peta dunia. Kita dari Indonesia mau ke Roma, oh mesti ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini baru sampai. Kemudian ada yang dari Jepang mau ke Roma, dia lihat di peta, oh kapal terbang ke sini dulu, baru bisa ke Roma. Itu betul. Tapi kalau ke sorga, kita semua ditanya, kamu tahu nggak sorga di mana? Saya rasa tidak ada satu orang pun tahu di mana sorga ada ya. Meskipun dia pendeta terkenal dan sebagainya, tidak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan sorga itu di mana gitu. Itu kan tidak kelihatan ya. Kalau Roma itu kan masih kelihatan ada di bumi ya. Jadi yang bisa menunjukkan kita ke sorga ya jalannya ya Yesus gitu ya. Nggak ada jalan lain. Nggak ada pilihan jalan lain gitu ya. Seperti mau ke Roma, banyak jalan bisa mencapai Roma. Tapi untuk mencapai surga cuma ada satu jalan. Dan jalan itu adalah Yesus ya. Akulah jalan. Nah, kalau kita, puji Tuhan, kita semua udah menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, kita sudah tahu jalan ke surga melalui Yesus ya. Tapi kita juga harus hati-hati, meskipun kita tahu jalan itu melalui Yesus, tapi di tengah perjalanan itu kita juga harus mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan itu ya. Kayak kita mau ke Surabaya misalnya, mau ke Bandung, kita tahu nih jalan sini, jalan tol Cipali misalnya, setelah keluar ke sini. Tapi di tengah perjalanan kalau kita nggak hati-hati, kita nggak siap dengan kendaraan kita, atau tidak mematuhi rambu-rambu, dibilang jangan ke sini, jalan di sini 60 km, ikutin, jangan dicepetin ya. Nggak boleh berhenti di sini, ya jangan berhenti. Nggak boleh parkir di sini, jangan parkir ya. Ini rambu-rambu yang Tuhan berikan juga pada kita, meskipun jalannya kita udah tahu, tapi rambu-rambu yang Tuhan berikan itu juga kita harus perhatikan ya. Kalau Tuhan bilang jangan berhenti di situ, misalnya di tempat maksiat, ya jangan berhenti gitu, jangan mampir, jangan malah berhenti parkir masuk lagi. Nah itu kan namanya melanggar peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi jangan-jangan nanti kita mendapat celaka di situ ya, nggak sampai ke ujung jalan itu, yaitu Firdaus ya. Jadi setelah tahu jalannya juga kita harus memperhatikan rambu-rambu, peraturan-peraturan, larangan-larangan yang Tuhan berikan supaya kita patuhi. Kemudian di Yohanes 10 ayat 7 dan 8 itu juga dikatakan, akulah pintu ya. Coba kita baca, ada Pak Deriksen bisa tolong bacakan Pak Deriksen, Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Ayat 7 sampai 9. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan, saya baca dulu ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi selain jalan, Tuhan Yesus juga bilang dia pintu ya. Jadi kalau kita masuk ke, misalnya memasuki kota Bandung ya, kan di gerbang begitu masuk kota Bandung, di situ tulisnya selamat datang di kota Bandung gitu ya. Jadi Tuhan Yesus selain jalan juga pintu gitu. Jadi udah lengkap ya. Dia menunjukkan jalan ke sorga. Nah untuk melalui sorga juga pintunya ya dia gitu. Pintu gerbangnya harus melalui dia juga. Jadi dari dua ayat ini aja kita harusnya bisa mengerti memang tidak ada pilihan lain gitu untuk mencapai sorga ini, Firdaus ya. Kemudian diperkuat lagi di Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini juga ayat-ayat kunci ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ada yang bisa bantu bacakan yang sudah menemukan? Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, dari ayat ini jelas lagi diperjelas ya, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam Dia, selain Dianya itu Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini, kita kan hidup di kolong langit ya. Apa di atas langit? Kita semua ini hidup di kolong langit. Jadi kalau kita hidup di kolong langit, sebab dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dari ayat ini juga diperjelas lagi, yang bisa menyelamatkan kita satu-satunya hanya Yesus ya. Yang hidup di kolong langit katanya tidak ada yang bisa selamat kecuali melalui Yesus. Jadi ayat ini memperkuat satu-satunya jalan untuk selamat ya Yesus juga gitu ya. Nah, terus kita baca lagi ayat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Coba Yohanes 6 ayat 38. Kita banyak baca ayat ya. Ada yang sudah dapat silakan Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri yang bilang dia dari mana? Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti sebelumnya ada di sorga dong, betul nggak? Waktu dia di bumi dia katakan aku telah turun dari sorga. Berarti Yesus itu berasal dari sorga. Ya, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi di ayat ini dijelaskan Yesus itu berasal dari mana? Dari sorga ya. Kemudian ada lagi Yohanes 6 ayat 51 sampai 54 juga dikatakan di situ akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jadi Yesus sendiri bilang dia berasal dari sorga. Bukannya kata orang, bukannya kata orang Kristen, bukannya kita mengada-ngada bilang Yesus itu berasal dari sorga. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang aku telah turun dari sorga. Ya. Jadi ini beberapa ayat yang menyatakan bahwa hanya Dia yang bisa bawa kita ke sorga. Nah, umpamanya gini ya, kita mau ke Italia deh ya, kita mau ke Italia. Kemudian ada beberapa orang nih, ada orang Italia asli lahir di situ, terus ada orang Eropa juga, misalnya orang Perancis ya, bilang saya pernah sekolah di Italia gitu. Kemudian ada lagi orang Jepang, orang Asia, bilang saya juga pernah sekolah di Italia. Nah, kita mau ke Italia, kira yang mana yang kita percaya bakal bawa kita dengan tepat sampai ke Italia? Udah jelas yang kita pilih, yang kita percaya orang yang lahir di Italia dong. Dia bisa tunjukkan nih saya lahir Italia loh. Saya warga negara Italia. Nah, ini banyak orang mungkin nabi-nabi palsu yang bilang, oh, saya bisa bawa kamu ke surga gitu ya. Tapi benar nggak dia berasal dari surga gitu? Nggak ada yang berani bilang dia berasal dari surga. Hanya Yesus yang bilang, aku telah turun dari surga. Berarti sebelumnya ada di surga bersama-sama dengan Bapa. Ya. Dari sini kita bisa ngerti, udah memperjelas, hanya Dia yang bisa bawa kita ke surga. Kemudian seperti ini Yohanes 14 ayat 2 juga ya. Itu banyak seringkali kita dengar ayat ini di dalam kebaktian penghiburan ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2 coba. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus juga bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia tahu dari mana gitu. Ya karena memang dia berasal dari situ gitu ya. Dan dia berjanji akan menyediakan tempat bagi kita yang percaya padanya, nanti setelah meninggal akan disediakan tempat tinggal. Kenapa nggak dibilang banyak rumah banyak rumah di tempat Bapakku ya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bukan banyak rumah. Sebab kalau
kita dengar beberapa kesaksian ya. Ada yang beberapa pendeta katanya di sana nanti disediakan rumah. Nah, rumahnya itu bisa beda-beda ya. Ada yang rumah mewah kayak istana, ada yang rumahnya biasa. Ya itu di penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan. Jadi mungkin ini yang dimaksud di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu kan bisa apartemen, bisa rumah mewah, ya bisa istana, bisa macam-macam ya jenisnya. Yang penting Tuhan sediakan kita tempat tinggal. Jadi sorry, pasti udah ada tempat untuk kita ya. Jadi dari ayat-ayat ini menyatakan bahwa hanya Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Setuju teman-teman semuanya? Mungkin ada yang mau menambahkan, ada ayat lagi yang menjelaskan tentang ini. Kalau enggak kita lanjut ya. Nah ini poin pertama udah terjawab ya di tema kita. Mengapa hanya dia yang bisa bawa kita ke surga ya. Tadi kita sudah baca beberapa ayat yang mendukung pernyataan itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya pasti orang bertanya, memangnya dia siapa gitu ya. Memangnya dia siapa bisa bawa kita ke surga. Nah ini pertanyaan ini kita harus jelaskan, kita bilang sebab dia Tuhan ya. Dia yang punya surga gitu. Dia yang tahu jalan ke surga. Nah, untuk meyakinkan orang kalau ditanya, Yesus itu kata orang Kristen Tuhan, mana buktinya gitu ya. Mana buktinya bahwa dia Tuhan. Dan juga pernah ada yang nanya sama saya, coba cari di ayat Alkitab, ada nggak yang bilang, ada nggak Yesus sendiri yang bilang akulah Tuhan. Nah, yang tanya ini teman sekolah saya dan katanya sih dosen teologi ya. Saya juga bingung kok bisa dosen teologi bisa nggak tahu gitu. Ada ayat yang menyatakan Yesus sendiri yang bilang dia adalah Tuhan. Ya, Yesus sendiri yang bilang dia adalah Tuhan. Nah ini kita baca beberapa ayat yang menyatakan bahwa meyakinkan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Kita mulai dari Kejadian deh ya. Kejadian 1 ayat 26 waktu penciptaan manusia. Di situ ya dikatakan seperti kita sudah hafal ya ayat ini pasti ya. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita ya. Kejadian 1 ayat 26. Ini awal penciptaan manusia ya. Jadi ternyata yang menciptakan manusia ini ya Yesus gitu ya. Tadi di Yohanes 1 kan dibilang segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Berarti pencipta alam semesta dan manusia ini ya Yesus gitu ya. Bersama Bapa. Nah ini kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita ini ya. Poinnya di kita ya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah ini ayat ini tidak ada ditemukan di kitab suci lain ya. Cuman ada di Alkitab setahu saya. Awal penciptaan manusia supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara dan atas ternak ya. Jadi marilah kita, berarti kita tahu ya, marilah kita berarti yang bicara itu enggak sendirian. Pasti berdua atau bertiga gitu minimal. Makanya dia bilang marilah kita. Nah, yang berdua ini atau bertiga ini siapa gitu. Kita sudah tahu ya, pasti yang dimaksud Tritunggal ya, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, pada saat itu kita itu memang asalnya udah tiga ya. Ya seperti kita tahu juga di dalam kerajaan Allah nggak mungkin Allah sendirian, betul nggak? Namanya kerajaan nggak mungkin raja ada sendirian di dalam istana. Pasti ada putra-putra mahkotanya atau pangeran, pasti ada pengawalnya, ada penghulunya, ada jenderalnya. Itu namanya kerajaan Allah. Nah, waktu dia menciptakan manusia, marilah kita. Nah, kita ini siapa gitu ya? Kalau menurut saya kita ini adalah Bapa dan Yesus. Rupa dan gambar kita. Nah, rupa ini kan bentuk ya. Gambar ini sifat. Jadi salah satu begitu dia ciptain manusia kan jadinya Adam nih, Adam dan Hawa ya. Nah, Adam itu kan manusia bentuknya ya, bentuknya manusia. Jadi kitanya ini salah satu dari kita ini bentuknya ya seperti Adam gitu loh. Betul nggak? Kalau Bapa ini kan roh ya. Bapa ini roh tidak bisa dilihat. Bapa adalah roh, itu ada ayatnya. Tapi waktu penciptaan manusia, marilah kita berarti salah satu dari yang berbicara itu bentuknya seperti Adam. Jadi
menurut saya dari mulanya memang Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa ya. Makanya tadi dibilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Bapa dan Yesus menciptakan alam semesta dan manusia ini. Makanya juga ada ayat yang bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, orang Israel kan ngamuk ya. Kamu umur berapa bilang sudah ada sebelum Abraham ya? Sebab memang itu dengan kata lain mau menjelaskan akulah pencipta Abraham gitu loh. Akulah pencipta manusia. Dari mulai Adam dan Hawa aja dia udah ada, orang dia yang ciptain gitu ya. Apalagi Abraham. Jadi dari sini kita bisa mengerti memang Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa ya waktu penciptaan manusia. Kemudian, nah mengapa Yesus harus diturunkan ke bumi ini? Mengapa tadi di Yohanes 1 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita? Kenapa Yesus harus turun gitu ya? Karena manusia jatuh dalam dosa ya. Kalau Yesus tidak turun, tidak menjadi bayi Yesus, nggak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Kejadian 3 ayat 15 waktu jatuh dalam dosa, coba perhatikan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Waktu Alam ngomong sama ular ya. Antara keturunanmu, keturunan si ular dan keturunannya. Nyanya ini keturunan Hawa dan Adam dan Hawa ya. Keturunan manusia. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan manusia, keturunan Adam dan Hawa ini akan meremukkan kepala si ular. Akan menghancurkan si iblis. Akan mengalahkan si iblis ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Bapak cuma mengizinkan iblis itu meremukkan tumitnya aja. Tumitnya keturunan Adam dan Hawa. Nah kita tahu keturunan Adam dan Hawa. Setelah kita baca Alkitab ya kita tahu yang dimaksud adalah Yesus ya. Jadi makanya dia begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, master plan di pikiran Bapak sudah tahu ini akan aku akan satu saat akan menjadi manusia nih, akan mengirim putra mahkotanya, anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Jadi Adam pertama sudah gagal ya jatuh dalam dosa. Manusia pertama yang namanya Adam telah gagal jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan menciptakan lagi, mengutus lagi manusia kedua yang namanya Yesus, yang akhirnya taat sampai mati. Taat sampai mati mengalahkan maut. Sampai ada ayat yang bilang Yesus telah bangkit membuktikan dia telah mengalahkan maut, dan maut di mana sengatmu ya. Jadi kalau manusia kedua gagal lagi, habis, tidak ada manusia yang selamat. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia minta pada Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakmu yang terjadi. Kalau dia nggak mau terima cawan itu, kita semua tidak ada yang selamat karena kesalahan Adam ya. Jadi sorry di sini dijelaskan. Nah sejak ini begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung Bapa berpikir akan mengutus anak tunggalnya ini, putra tunggalnya ya. Inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan ya. Jadi, tapi sebelum Bapa mengutus anaknya untuk menjadi bayi Yesus, kita baca di Matius 21 ayat 33 sampai 39, di situ ada perumpamaan tentang penggarap kebun-kebun anggur. Nah, nanti kita baca ya. Di sini dijelaskan ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur katanya. Kemudian menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap. Kemudian penggarap menangkap hambanya, hamba pemilik kebun itu ya, memukulnya, melemparinya dengan batu. Nah, kemudian si pemilik kebun ini berpikir, kalau gitu hamba-hambaku dibunuh nih. Aku kirim deh anakku. Akhirnya ia menyuruh anaknya pada mereka, ayat 37 ya. Jadi akhirnya Bapak mengutus anaknya itu, Yesus ya, putranya itu, putra tunggalnya, untuk mengurus ini kebunnya, mengurus dunia ini, manusia ini ya. Dibunuh juga ya. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Ayat 37 ya, Matius 21 ayat 37. Nanti kita baca lagi di masing-masing. Kemudian anaknya juga dibunuh ya. Jadi Bapak tadinya nggak mau langsung mengutus anaknya ya. Dia masih mengutus nabi-nabinya ya untuk berbicara pada manusia. Jadi di perjanjian lama kan Bapak masih mengutus nabi-nabi untuk berbicara kepada manusia. Jadi saat itu manusia tidak bisa langsung berbicara kepada Bapa ya, tidak ada akses lagi, udah terputus.
nggak bisa berhubungan langsung lagi dengan Bapa. Jadi melalui nabi-nabi dan imam-imam ya. Jadi ada, makanya tiap tahun ada apa, penghapus dosa, korban penghapus dosa dan sebagainya melalui imam ya. Jadi manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah saat itu. Sampai akhirnya diturunkan Yesus. Nah, ini perumpamaannya ya. Setelah hamba-hambanya, nabi-nabinya dikirim, dibunuh semua. Akhirnya dia kirim anaknya, dia pikir takut sama anaknya ya, Pak pemilik kebun. Akhirnya anaknya juga dibunuh. Akhirnya Yesus juga dibunuh gitu ya. Nah, kemudian kalau kita baca lagi silsilah Tuhan Yesus Kristus ya di Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu dijelaskan silsilah Yesus Kristus. Jadi digenapi ya nubuatan Tuhan, keturunan perempuan ini akan menemukan kepalamu. Jadi kalau kita baca silsilah Yesus Kristus di Matius 1 ayat 1 dikatakan Yesus anak Daud, anak Abraham. Jadi kita sering dengar ya Yesus itu anak Daud ya. Ya ternyata Yusuf juga anak Daud gitu ya, bapaknya Yesus ya. Jadi kalau kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 17 di situ saya singkat aja ya yang kita tahu ya nama-namanya. Pertama kan dari Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Kemudian iblis tahu kan udah dibilang anak-anaknya Adam dan Hawa ini akan meremukkan kepalamu. Jadi dia mau berusaha memusnahkan keturunan Adam dan Hawa. Dia berusaha memusnahkan Kain dan Habel. Makanya Kain membunuh Habel ya. Kemudian tapi namanya Allah kan lebih pintar dari iblis. Tuhan pakai anak yang ketiga, Set ya. Anak yang ketiga. Nah, dari keturunan Set itulah lahir Abraham ya. Dari Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, Yakub turun ke Yehuda, Yehuda ke Obed, Obed ke Isai, bapaknya Daud, kemudian Daud, Raja Daud ya. Makanya Yesus dibilang anak Daud ya. Kemudian dari Daud ke Salomo, Salomo ke Matan, Matan ke Yakub. Yakub ini sama ya namanya. Nah, Yakub ini bapaknya Yusuf. Bapaknya Yusuf suami Maria ya. Kemudian baru Yesus Kristus. Nah, jadi nubuatan Bapa ini tidak akan meleset ya, keturunan perempuan ini Adam dan Hawa yang akan mengalahkan si iblis. Makanya ini Yesus disebut manusia kedua ya. Manusia pertama Adam gagal. Jadi dia juga disebut anak manusia ya. Kita tahu Yesus juga sering dipanggil anak manusia. Kemudian nah ini dari keturunan ini dari Abraham sampai Yesus itu dicatat di Alkitab dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel 14 keturunan, dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesus Kristus 14 keturunan. Jadi pas 3 kali 14 keturunan baru Yesus turun ke bumi ini, ke dunia ini ya. Nah, dari penjelasan ini sebetulnya kita sudah bisa mengerti ya mengapa latar belakang mengapa Yesus harus diturunkan ke dunia ini. Karena ya tadi ayat kuncinya ya, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini ya. Jadi Bapa Elohim ini masih mengasihi manusia ya, ciptaannya. Makanya dia kirimlah anaknya terakhir lah. Kalau anaknya nggak didengerin juga ya udah nggak ada kesempatan lagi untuk manusia bisa diselamatkan. Semua manusia akan binasa masuk ke neraka. Padahal kita baca ayatnya tidak seorang pun Bapa tidak mengingini seorang pun binasa ya. Makanya dia kirim anak tunggalnya dah. Inilah putraku, anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Jadi ini yang pengertian Tritunggal juga ya. Mungkin ini masih kontroversial kalau dijelaskan memang agak susah ya, masih dalam perdebatan antara Yesus dan Bapa ini ya. Ada yang bilang memang 3 pribadi ini menjadi satu, makanya dibilang Tritunggal ya. Seperti ada ayat yang bilang aku dan Bapa adalah satu. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan yang saya dengar dari salah satu hamba Tuhan ya, bahasa Alkitabnya itu bukannya satu tapi kesatuan. Bahasa Ibrani kalau nggak salah ekat itu kesatuan ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu kesatuan. Yesus bilang gitu. Bukannya satu ya. Jadi memang dari mulanya sudah 3 itu ya. Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yang tadi kita baca, marilah kita menciptakan manusia. Lah kitanya itu udah 3 gitu ya.
Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu saat itu masih bersatu dengan Bapa. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Jadi setelah Yesus naik ke surga, sekarang yang diutus adalah Roh Kudus. Makanya dikatakan kalau kita menghujat Roh Kudus tidak ada ampun ya. Sebab kita menghujat rohnya Bapa, itu rohnya Allah. Kalau kita menghujat anak manusia, masih ngata-ngatain Tuhan Yesus, waktu itu ya masih bisa dimaafkan ya. Tapi begitu menghujat Roh Kudus, rohnya Bapa, itu nggak ada ampun lagi. Jadi hati-hati. Nah, sekarang kan Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Nah, Roh Kudus yang mendampingi kita selama kita di dunia ini ya, untuk menjalani kehidupan kita sampai akhirnya nanti Tuhan menjemput kita. Jadi Roh Kudus itu yang membimbing kita, menasihati kita, menolong kita ya. Jadi kita harus menghargai dan menghormati Roh Kudus seperti menghormati Bapa dan Yesus ya. Karena memang tiga pribadi ini, jangan bilang oknum ya, oknum kan negatif ya. Tiga pribadi ini memang sudah menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan seperti pengertiannya mungkin lembaga ya. Jadi kita sebut juga itu lembaga ilahi, terdiri dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah ini tiga ini nggak bisa dipisahkan ya. Pasti punya sifat yang sama, tujuan yang sama, pribadi yang sama. Jadi kan waktu Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, bagaimana aku bisa melihat Bapa? Terus Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Ya sama aja gitu. Sebab Bapa itu nggak bisa dilihat ya. Roh itu tidak berwujud. Yang berwujud hanya Yesus. Jadi kalau mau lihat Bapa ya lihat Yesus. Mau tahu sifat Bapa ya sifat Yesus gitu. Sama, karena emang Yesus ini, Tuhan Yesus berasal dari Bapa ya. Bukannya diciptakan oleh Bapa. Emang dia berasal dari Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Yesus. Nah, kemudian ini juga ayat yang menjelaskan bahwa Yesus sendiri mengaku dia adalah Tuhan ya. Tadi kita udah baca di Yohanes 13 ayat 12-13 ya. Yohanes 12 ayat 12-13 tadi udah dibaca belum ya? Udah ya Pak Direction? Yang waktu Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya kakinya, kan muridnya bertanya, coba kita baca deh Yohanes 13. Belum dibaca itu. Belum ya? Coba bisa tolong dibantu Yohanes 13 ayat 12 sampai 13. Yohanes 13 ayat 12 sampai 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ya dari ayat ini jelas kalau ada orang yang bertanya, mana ayatnya yang bilang Yesus sendiri yang bilang dia Tuhan. Nah ini ayatnya ya, bisa kita perlihatkan. Di situ jelas Tuhan bilang, akulah guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian ada lagi, waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ya. Coba kita baca Pak Direction, Yohanes 4, ayat 25 sampai 26. Yohanes 4. Yohanes 4, ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, di sini juga dijelaskan ya, Yesus sendiri yang bilang dia adalah Mesias ya. Mesias ini kan yang dinanti-nantikan oleh orang Israel sampai saat ini ya.
sampai saat ini orang Israel masih menantikan Mesias. Sebab dia bilang Yesus itu bukan Mesias. Mesias itu tidak bisa mati ya. Mesias itu gagah perkasa, akan menjadi raja. Jadi makanya orang Israel sampai saat ini masih berdoa di tembok ratapan untuk menantikan Mesias datang. Kemudian di sini jelas tadi kita sudah baca Yesus sendiri yang bilang dia adalah Tuhan. Yesus sendiri yang bilang dia adalah Mesias. Coba ada satu ayat lagi Pak Direction, Matius 16 ayat 20. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, ya jadi 2 kali Tuhan Yesus bilang dia Mesias ya, sama murid-muridnya dan sama perempuan Samaria itu ya. Jadi dari ayat-ayat ini harusnya kita lebih paham ya, lebih mengerti, lebih mantap mengetahui bahwa siapakah Yesus itu ya. Juga diperkuat juga bisa kita baca di Matius 28 ayat 18 ya. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, sebelum dia terangkat, Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus katakan apa di sini? Matius 28 ayat 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ini jelas ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi, siapa yang kira-kira punya kuasa di sorga dan di bumi? Ya Tuhan, jelas ya. Siapa? Masa malaikat? Yang punya kuasa di sorga dan di bumi ya Tuhan. Artinya Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita juga harus mengerti apa yang dimaksud itu ya. Jadi maksudnya dia mau bilang akulah Tuhan ya. Tuhan atas manusia. Nah ini pernyataan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat menyampaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridku, baptis dan ajar mereka melakukan segala perintahku ya. Jadi yang diajarkan melakukan segala perintahku. Bukan diajarkan teori, bukannya belajar Alkitab doang ya. Melakukan segala perintahku. Jadi semua perintah Tuhan harus kita ajarkan supaya dilakukan oleh umat manusia ya. Perintah dan larangannya tentunya ya jangan dilanggar supaya kita hidup bisa dilayakan bersama-sama dengan dia nanti di surga ya. Saya rasa itu yang saya coba sharingkan hari ini kesempatan. Saya berharap mungkin ada teman-teman hamba Tuhan yang ingin menambahkan atau mengoreksi atau ada yang bertanya supaya kita bisa sama-sama jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, ada teman-teman yang bisa jawab. Silakan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Nanti dibincang-bincang itu. Ya, dibincang-bincang. Sekarang doa. Oh ya, kita berdoa dulu. Ada lagu ya, tadi yang ya, mau diminta. Saya minta lagu pada Pak Direction. Lagu itu Pak, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Ya. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama-Mu, sebab Kau besar
Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, berkuasa ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Direksen. Mari kita satukan hati berdoa ya, teman-teman. Kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah hamba sampaikan. Kiranya apa yang telah disampaikan, di-sharingkan sore ini bisa kami simpan dalam hati kami ingat, dan kami bagikan bagi teman-teman kami yang membutuhkan firman ini. Tuhan Roh Kudus tolong saatnya nanti, bila ada teman-teman atau saudara kami yang bertanya tentang Engkau, dan kami bisa memperkenalkan siapa Engkau sebenarnya ya Bapak. Biarlah buka hati mereka yang mendengarkan, supaya mereka bisa mengerti dan percaya Engkaulah Tuhan atas umat manusia ini. Engkaulah pencipta alam semesta ini. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang telah ada, termasuk kami manusia. Terima kasih Bapak untuk pengertian yang Tuhan berikan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami serahkan selanjutnya, acara selanjutnya dalam kuasa tangan-Mu. Lindungi kami sepanjang hari ini dan selanjutnya. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan perlindungan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman yang mau. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Stanley Skandar ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Kita semua pasti tahu ya siapa dia ya. Pasti kita tahu ya, karena di Imamat 18 ayat 4 dan 5 yang mengatakan, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ya, itu yang Yesus katakan ya. Memang tidak ada jalan lain ya. Di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain selain Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai juru selamat ya. Karena saya pegang itu di Yesaya 9 ayat 5 ya, kalau nggak salah ya. Itu dia katakan penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai ya. Kita harus tahu ya, karena dia penuntun setiap hidup orang percaya ya. Bahkan ayat yang tidak asing, Yohanes 14 ayat 6 ya, I am the way and I am the life and I am the truth. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus ya. Oleh sebab itu kalau kita sudah dituntun oleh Tuhan, jangan kita maunya kita sendiri, tapi maunya kehendak Tuhan. Kita yang harus lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menerima kehidupan kekal nanti di surga. Kita ini hidup di dunia ini hanya transit ya. Yang rumah yang benar ini kita adalah di surga nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Tujuannya itu kita memperoleh hidup kekal. Mahkota kehidupan kekal ya. Saya belum sempat ya bawa tema tentang 5 mahkota ya di dalam kehidupan orang percaya ya. Itu yang harus kita ketahui ya. 5 mahkota ya yang harus kita peroleh di dalam setiap kehidupan orang percaya ya. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya. Kita harus mengenal lebih dekat lagi, yaitu dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Ya, setiap hari merenungkan, bahkan melakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi jangan kita abaikan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita terus melakukannya, pasti kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk
kita semua dapat memperolehnya, yaitu mahkota kekekalan di surga nanti. Ya, mahkota yang abadi sepanjang hidup kita. Ya, kita harus raih itu. Ya. Karena itu tugas semua kita misionaris, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang harus kita mencapai garis finish, berlomba-lomba, ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita ini semua sedang berlari-lari mencapai garis finish, mencapai tujuan, itu memperoleh mahkota kehidupan kekal di surga nanti. Amin. Terima kasih. Amin. Bapak Pendeta Stanley Iskandar yang sudah memberkati kita semua. Silakan sebuah lagu, nanti setelah itu, ya, ini besok. Nah, ini untuk para ibu-ibu, ya, jangan lupa besok yang pembicaranya Pendeta Rosita Sitompul, ya, perempuan. Jadi mohon ibu-ibu, ya, bisa hadir, ya, karena kalau ibu-ibu kalau pendatanya perempuan harus ibu-ibu yang melayani, ya, dari doa syafaat, dari bintang-bintang, ya, karena temanya bagus ini. Hidup dalam kesetiaan. Ya, kita harus setia mengiring Yesus, keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Ya. Amin. Jadi kita harus lakukan, ya. Ini yang hadir perempuan cuman Ibu Adeline nih. Ya, ini luar biasa. Yang setia, ya. Yang lain pada kemana ini, ya? Besok kita akan bantu, ya, supaya ibu-ibu bisa hadir semua, ya. Makasih. Boleh satu lagu, Pak Nicholas, masih di jalan, atau Pak Derison, silakan. Untuk Ya, Pak Joni, ya, doa syafaat, ya. Ya, doa syafaat. Sebelum doa syafaat kita akan lagu. Pak Nicholas bisa, ya, Pak Nicholas. Dia yang awal, yang ada, dan yang akan datang. Silakan hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Bapa, atas kesempatan pada sore menjelang malam hari ini, di mana kami boleh mendengarkan kembali sebagian daripada firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Pendeta Stanley Iskandar. Tuhan, kiranya apa yang telah ditaburkan pada hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mendalami lagi
siapakah Engkau sebenarnya dan mengapa Engkau yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kami, umat-Mu, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun nabi-nabi yang berani mengatakan, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup, selain daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bisa menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh saudara-saudara kami yang masih meragukan kuasa-Mu Tuhan sebagai Tuhan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Stanley Iskandar, Tuhan, yang telah Kau utus pada hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kami mengenai siapa dan mengapa harus Tuhan Yesus yang diutus untuk kami semua. Tuhan, kiranya Kau memberkati Stanley dan keluarganya, istri dan semua anak-anaknya, selalu dalam lindungan dan berkat daripada Engkau sendiri. Pakailah dia lebih heran lagi di dalam kehidupannya sebagai pembawa firman-Mu, agar supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hamba-Mu ini. Bapa dalam surga, pada sore ini kami juga ingin berdoa untuk gembala Zoom Family Ministry di tempat ini Tuhan, yaitu Bapak Komingguan dan wakilnya Bapak Hendra Winata. Tuhan telah memakai mereka berdua untuk memfasilitasi kami semua untuk bisa mendengarkan firman-Mu setiap hari melalui hamba-hamba-Mu yang Kau utus. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati Pak Gembala kami, Pak Komingguan, di dalam perutusannya sebagai hamba-Mu, agar supaya diberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau sendiri di dalam memimpin kami semua sebagai domba-dombanya. Kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaannya Tuhan di dalam pelayanan juga. Kepada gembala kami, Pak Mingguan, juga kami khusus juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang sedang dalam tahap pemulihan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari kuasa roh apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib itu, Ibu Gembala kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak perlu harus dioperasi Tuhan, karena Kau sendiri yang akan turun tangan untuk menyembuhkan Ibu Gembala kami, sehingga boleh dipulihkan seperti semula. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk Bapak Pendeta Hendra Winata, yang juga tetap setia di dalam menggembalakan kami sebagai domba-dombanya. Engkau mengetahui Tuhan, Pak Hendra sedang berangsur-angsur Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memulihkan Pak Hendra dari sakitnya, sehingga ia betul-betul dipulihkan seperti sedia kala. Sehingga kalau Kau mengizinkan, Pak Hendra juga bisa terus melayani, bukan saja untuk melayani di FM ini, tetapi juga untuk hamba-hamba Tuhan ataupun gereja-gereja yang lain. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana kesetiaan Pak Hendra di dalam melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan juga di dalam kehidupan Pak Hendra, sehingga ia boleh disembuhkan, dipulihkan dari sakitnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini
negara bangsa kami ini sedang mengalami banyak masalah juga yang harus diselesaikan untuk pemulihan daripada COVID-19 yang sudah melanda negara kami 2 tahun lebih ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini secara berangsur juga COVID-19 ini sudah mulai dipulihkan. Walaupun saat ini masih beberapa dari saudara-saudara kami yang menderita sakit COVID ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada saatnya Engkau akan mengambil alih, turun tangan untuk mengatasi semuanya ini. Membantu pemerintah kami untuk mengatasi semuanya ini Tuhan. Kau pakai tenaga-tenaga medis, para dokter, suster, para perawat yang menangani pasien-pasien COVID ini Tuhan. Diberikan kesabaran, kekuatan di dalam menangani untuk mengatasi saudara-saudara kami yang sakit sehingga boleh dipulihkan kembali. Tuhan berkati kepala negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau telah memilih mereka berdua untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai mereka. Berikan mereka roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab, bangsa yang lebih maju, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena kami adalah bangsa yang cinta damai. Kami cinta persatuan, kesatuan di dalam berbagai suku bangsa yang ada di negara ini Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau mau memberkati pimpinan-pimpinan kami yang sudah Kau tunjuk sebagai perwakilan rakyat bangsa kami di MPR, DPR, DPA, kehakiman, juga kepolisian, dan semua yang terlibat di dalam keamanan negara ini Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, agar supaya bisa menjaga keamanan dan kesatuan negara kami di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, supaya tetap bersatu, tidak tercerai-berai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan untuk pemulihan bangsa kami, agar supaya tidak terjadi perpecahan di antara bangsa kami. Berkati semua pejabat-pejabat di daerah, baik dari pusat maupun daerah, yang mewakili warga negara Indonesia Tuhan, dari RT, RW, kelurahan, dan semuanya Tuhan. Berikan pada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan daripada Engkau sendiri. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Zoom Meeting Family Ministry yang sudah berkembang di dalam YouTube maupun di dalam Facebook Tuhan. Kiranya Kau memakai sarana elektronik ini Tuhan menjadi sarana buat kami semua untuk memberikan kabar kesukaan bagi semua bangsa-bangsa, baik bangsa kami sendiri maupun di luar negeri. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai bangsa kami. Engkau selalu menyertai family ministry, agar supaya terus diberikan roh kesatuan, bukan perpecahan, tapi memberikan satu bait Allah yang kudus melalui family ministry ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bincang-bincang boleh dengan Pak Nikolas. Shalom Pak Nikolas. Masih di jalan. Oh, kalau gitu Pak Derikson, boleh gantikan Pak Derikson, silakan. Ya, salam buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Pak Pendeta Komingwan, saya percaya bahwa dan juga Bapak Stanley Iskandar, mengapa hanya dia dan siapakah dia? Dan kita membahas itu Yesus Kristus yang suatu pribadi yang juga Allah Tritunggal, dan ayat-ayat tadi yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengapa hanya Yesus. Dia sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Silakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi, dan ayatnya tadi dalam Wahyu 1 ayat 8 bahwa dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa kita itu adalah juga dia, yaitu Yesus, Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini kita semakin dicerahkan, bahkan diingatkan kembali agar setiap pertanyaan orang-orang yang memerlukan jawaban yang pasti, terutama yang belum mengenal siapa itu Yesus, ya, apalagi yang memanipulasi tentang Yesus itu, karena agama seberang itu mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, Isa Al-Masih, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi murid Yesus yang mirip dengan Yesus. Sementara penggenapan daripada Kejadian 3 ayat 15 harus digenapi bahwa Yesus yang harus mati. Kalau muridnya yang mati, maka penyelamatan kita tidak selesai. Jadi penggenapan Injil pertama, Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular itu, artinya menunjukkan bahwa akan mengalahkan iblis, mengalahkan maut, maka digenapi di dalam Yesus. Dan Yesus yang menjadi manusia, yang dikatakan anak Daud, yang disampaikan oleh hambanya tadi, dan darahnya yang harus tercurah. Makanya ada banyak orang yang mengatakan, jadi orang yang mengarang ataupun memanipulasi bahwa mereka mungkin karena tidak tega melihat Yesus, kalau Yesusnya disalib, Nabi itu disalib, karena agama mereka itu sangat-sangat menghormati Nabi. Dan mereka tidak tega kalau nabi ada yang mati disalibkan dan terhina seperti itu, maka dikatakan sebelum penyaliban terjadi, maka Yesus Isa Al-Masih sudah diangkat dan digantikan dengan muridnya. Tapi kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan diselamatkan.
Tapi akhirnya Yesus membuktikan dia bangkit pada hari yang ketiga dan menunjukkan diri kepada murid-muridnya, terutama kepada Thomas, bekas lubang paku di tangan dan juga di kaki dan di lambungnya ada lubang, maka Thomas percaya. Maka situlah murid-murid percaya, dan ketika itu 40 hari kemudian Yesus naik ke surga dan kemudian mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Nah, suatu hal yang sangat menyakitkan ataupun membuat prihatin adalah justru sebenarnya Yesus itu datang untuk domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Orang Yahudi, Israel asli, tetapi malah sekarang orang Israel atau orang Yahudi banyak yang masih menantikan juru selamat. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Karena mereka melihat secara fisik, secara fasilitas, bahwa Yesus itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Yesus itu lahir di kandang domba, sementara di Yesaya dikatakan Raja Damai. Artinya raja yang akan datang, Mesias itu adalah raja, maka mereka pikir Mesias itu datang menjadi raja yang menggantikan Herodes. Pada saat itu kan posisi politik itu, Herodes adalah raja boneka. Artinya yang menguasai, yang menjajah Israel itu adalah Romawi, kerajaan Romawi, Kaisar Romawi. Jadi ditempatkanlah Herodes sebagai raja yang untuk tempat menyetor, artinya mengumpulkan pajak-pajak, kemudian menyetorkan kepada penguasa Romawi. Demikian juga imam-imam dan juga yang di Bait Allah itu sebagai alat untuk agama yang tunduk kepada Herodes. Gitu. Nah, di situ Yesus datang di kandang domba. Maka mereka akhirnya tidak percaya sampai sekarang. Ada beberapa yang percaya tetapi sedikit. Hanya sedikit. Artinya masih banyak yang menantikan nanti penggenapannya ketika Antikristus datang sebagai penguasa di bumi ini, maka mereka akhirnya mengatakan itulah Yesus Mesias. Padahal mereka tertipu. Nah, orang-orang percaya pada saat masa penyiksaan atau pemerintahan Antikristus akan sudah terangkat, dan yang tidak percaya akan mengalami pemerintahan Antikristus yang pertama-tama dia baik, kemudian di Daniel dikatakan dan di Wahyu 3,5 tahun kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang harus disembah. Maka si pembinasa keji itu akan berdiri di Bait Allah mengatakan dialah Allah yang harus disembah. Maka disitulah terbuka mata orang, semua orang termasuk orang Israel, orang Yahudi. Ternyata kami tertipu. Ternyata ribuan tahun yang lalu yang benar-benar Mesias. Ternyata ini adalah Antikristus. Nah, di situ orang-orang percaya sudah diangkat dan mereka akhirnya menyesali diri dan banyak yang lari. Dan ketika mereka lari ke pegunungan, kita lihat zaman sekarang semakin canggih ya. Apalagi CCTV ini masih gambaran kecil. Nanti sekarang aja udah ada CCTV, baru drone yang bisa memantau dimanapun manusia berada. Jadi kalau kita lari ke pegunungan, tidak ada yang bisa selamat. Yang ke gua, maka dikatakan di Wahyu, orang-orang yang dipenggal kepalanya karena mempertahankan Kristus, di masa pemerintahan Antikristus nanti genangan darah dari orang-orang yang dibunuh itu seberapa hasta itu tingginya. Saya perkirakan setinggi pohon kelapa. Setinggi pohon kelapa, segitulah karena banyaknya yang orang yang akan dibunuh karena tidak mau mengikut Antikristus. Dan orang tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual, bertransaksi kalau tidak memakai tanda yang diwajibkan oleh Antikristus tadi. Jadi memang luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Inilah yang harus kita beritakan, bahwa Mesias itu, Yesus Kristus sebagai Tuhan itu sudah lahir dan sudah digenapi Injil-Injil, nubuat-nubuat
para nabi 2000 tahun yang lalu sudah digenapi pada Yesus mengatakan sudah selesai, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah Yesus yang sesungguhnya, bukan murid Yesus, tapi Yesus karena darah merpati, darah domba, darah lembu hanya bisa untuk menghapus dosa-dosa sehari-hari seperti mencuri, menipu, berzina. Tetapi kalau dosa warisan daripada Adam dan Hawa itu hanya bisa diselamatkan dengan darah manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia yang tidak dari benih manusia keturunan Adam. Tetapi di seluruh bumi ini manusia semua keturunan Adam dan Hawa, sehingga bagi manusia mustahil untuk diselamatkan lagi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Allah sendiri yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia melalui rahim Maria, dan dia lahir, dia mati, dan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Luar biasa. Terima kasih Pak Stanley. Silakan buat hamba-hambanya, Pak Johannes, silakan Pak Johannes. Shalom Pak Johannes. Maaf Pak Direksen, Ya. bisa saya tambahkan sedikit nih yang tadi Pak Direksen sampaikan. Sampai saat ini memang seperti kita ketahui ya, bangsa Israel masih tidak percaya, banyak yang tidak percaya bahwa Mesias sudah datang, Yesus itu, dan sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias datang. Nah ini mungkin kita bisa baca di ayat ini Pak, penjelasannya di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, situ dijelaskan kenapa sebagian besar bangsa Israel nggak percaya Yesus itu bangkit ya. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Saya bacakan Pak. Judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu pada imam-imam kepala. Maksudnya kubur Yesus kosong ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah ini mungkin penyebabnya juga Pak Direksen mengapa sebagian orang Israel tidak percaya Yesus itu bangkit. Ya. Sebab ya karena mayatnya waktu disalib bukan Yesus, ya terang aja dia bilang nggak bangkit gitu ya. Nah ini jadi mungkin kita tidak usah heran kenapa sebagian besar orang Israel nggak percaya ya, sebab mungkin memang mereka dengar dari nenek moyangnya ini mayat Yesus dicuri malam-malam, bukannya bangkit besokannya gitu ya. Jadi ini saya rasa ayat yang menjelaskan pada kita mengapa bangsa Israel tidak percaya Yesus bangkit ya. Jadi mayatnya hilang dicuri murid-muridnya, ceritanya begitu yang tersebar di antara mereka. Saya rasa itu Pak Direksen, mungkin ada yang lain silakan. Ya, terima kasih Pak Stanley. Jadi sebelum isu mayat Yesus dicuri itu, memang imam-imam besar dan ahli Taurat dan orang Farisi itu selalu mengikuti Yesus itu mau membuktikan, karena mereka itu tadi, mereka nggak percaya bahwa Yesus itu lahir dengan cara seperti itu, lahir dari keluarga miskin, kan gitu kan. Jadi mereka sebelum kebangkitan itu kebangkitan itu menambahin, akhirnya melengkapi semua apa yang mereka sanksikan. Mereka meragukan bahwa Yesus itu adalah Mesias ya. Tapi sebelum itu mereka itu melihat keluarganya. Makanya Yesus pernah ditolak di tempat kelahirannya sendiri. Yesus ditolak karena apa? Karena manusia itu masih seringkali materialistis, artinya melihat fasilitas, artinya kalau Nabi katakan dia datang sebagai raja, pasti dia itu keturunan ningrat gitu ya kan. Jadi
sungguh luar biasa, tapi mereka menginginkan Yesus itu tamatan sekolah teologi, kalau waktu itu sekolah nabi, ya, sekolah nabi. Tapi ternyata dari seorang yang miskin seperti Maria, Yusuf juga seorang miskin, ya, sampai-sampai mereka tidak memiliki penginapan untuk melahirkan Yesus, ya. Jadi itulah sebelum kebangkitan itu, dan dikuatkan kembali seperti kata Pak Stanley tadi, maka terkabar juga bahwa Yesus tidak bangkit. Terutama orang Saduki itu paling keras. Orang Saduki itu tidak percaya kepada kebangkitan. Orang yang tidak percaya kebangkitan. Artinya bagi orang Saduki, hidup ini hanya di dunia ini, setelah mati, udah habis, sudah nggak ada kehidupan di masa yang akan datang. Itu golongan orang Saduki. Ya, silakan Pak Nikolas Liang, Pak Brahmana Sembiring, Bu Adeline, Pak Johannes Sumarmo, silakan. Pak Johannes. Ya, terima kasih Pak Derikson. Ya. Shalom Pak Stanley. Ya, shalom Pak. Ya, ini firman-Nya tadi walaupun saya tidak menyimak dengan jelas, tapi ada beberapa hal yang saya tahu